Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Literasi Hukum bersama saya Andika Faisal Lukman yang biasa dipanggil Faiz pakai F ya teman-teman. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin sering dianggap misterius atau terlalu rumit oleh banyak orang, yaitu teori hukum. Di bahasa Inggris dikenal sebagai jurisprudence atau legal theory. Tapi tenang aja, kita bakal bahasnya dengan cara yang mudah dimengerti. Kamu tahu nggak, menurut pakar hukum Sudikno Medhokusumo, membuat definisi teori hukum itu singkat, sederhana, definitif, tapi juga komprehensif. Itu bukan hal yang mudah loh. Padahal sebagai ilmu pengetahuan, kita pasti perlu pemahaman yang jelas tentang apa itu teori hukum kan? Bahkan di buku What is Recht Theory, karya Jan Gijles dan Mark van Hookey, disebutkan perkembangan ilmu hukum dan teori hukum itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bayangin aja, ada filsafat hukum yang abstrak, ada dogmatik hukum yang konkret. Nah, teori hukum ini jadi jembatan buat isi ruang kosong di antara keduanya. Ceritanya dulu, ada yang namanya Allgemein Rechtslehre yang dianggap terlalu abstrak dan spekulatif. Lalu muncullah Recht Theory atau teori hukum positif yang fokus pada masalah umum yang ada di semua sistem hukum, mulai dari sistem hukum, hubungan hukum dengan negara dan masyarakat. Tak cuma itu, teori hukum juga punya peran penting sebagai ilmu yang menganalisis gejala hukum secara kritis dari perspektif interdisipliner. Tujuannya apa? Biar kita bisa paham lebih baik tentang hukum yang ada di masyarakat kita, baik dari sisi teori maupun dari prakteknya. Jadi intinya, bagi praktisi hukum yang sering menangani kasus nyata, kita butuh panduan yang lebih abstrak dari ketentuan hukum yang lebih konkret dari filsafat. Nah, itulah mengapa teori hukum itu sangat dibutuhkan. Ia punya dua tugas utama, memberikan alasan teoritis buat pembuatan dan penerapan hukum, serta menawarkan metode yang tepat dalam menerapkannya. Dan yang paling penting, teori hukum yang baik itu bukan cuma teori belaka, tapi bisa diterapkan di dunia nyata. Buat kalian semua yang penasaran dengan materi-materi selanjutnya yang pastinya bakal seru dan membuat kita lebih paham akan hukum. Tunggu video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.